Sampaikan pesan-Mu Tuhan. Oh Ramasyik ya Ramasyik. Berdoa juga bagi saudara kami yang di bulan Juni ini mereka berulang tahun. Kiranya kasih karunia-Mu turun atas mereka. Kau berikan panjang umur, sehat selalu, kuat dalam iman, kuat di dalam firman, kuat di dalam roh Tuhan. Sehingga mereka boleh berjalan dalam destiny-Mu. Khusus untuk hamba-Mu Pak Hendra Sunyoto, pendeta muda tempat ini, yang juga berulang tahun hari ini, kiranya anugerah-Mu dicurahkan. Semakin tua, semakin gemuk segar dan berbuah-buah bagi kerajaan Allah. Memberkati istri, anak, menantu, cucu, semuanya dalam kasih karunia-Mu ya Allah Yahweh. Perjalanan visi 10 tahun ke depan 2033 tergenapi sempurna di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengar firman Tuhan bersama katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Allah. Minggu selamat beribadah, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ada satu hal yang sungguh sangat kuat dalam hati saya. Sebetulnya saya ingin menyampaikan tentang mental kerajaan Allah, tapi Roh Kudus mendorong saya supaya Bapak Ibu Saudara sebelum perjamuan kudus ini mengerti benar tentang kasih karunia. Sesungguhnya tidak ada seorang pun yang bisa hidup tanpa kasih karunia Allah. Karena justru kita bisa percaya kepada Tuhan Yesus itu karena kasih karunia. Sebab siapa kita? Kita tidak memilih Tuhan Yesus, tapi kita dipilih. Kita dipanggilnya. Dan semua itu karena kasih karunia. Bukan oleh karena kekuatan kita. Bukan oleh karena kebaikan kita, saudara. Tapi karena kasih karunia. Roma 5 ayat 2. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk. Katakan jalan masuk. Oleh apa saudara? Oleh iman kepada kasih karunia. Jadi iman diberikan supaya saudara mengerti tentang kasih karunia. Dan saya akan menjelaskan ada tingkatan kasih karunia yang harus kita lewati sebagai orang percaya supaya hidup kita berkenan kepada Allah Bapa di surga dan juga putranya Yesus Kristus. Karena oleh iman ini saudara bisa masuk kepada kasih karunia. Dan di dalam kasih karunia ini kita apa saudara? Berdiri. Bukan tidur loh saudara. Orang Jerman bilang leyan. Kasih karunia tidak membuat kita pasif, katakan amin. Kasih karunia tidak pernah membuat kita malas. Tapi kasih karunia membuat kita bekerja lebih keras, semakin rajin, semakin mencintai Tuhan. Sungguh-sungguh katakan amin. Sama seperti seseorang ketika dia tidak bisa sekolah, dia tidak bisa mungkin kuliah, tapi dia mendapat kasih karunia untuk diberikan beasiswa. Maka anak ini akan sungguh-sungguh. Itu orang yang hidup dalam kasih karunia. Maka itu ketika saudara mendapatkan iman, percaya bahwa Yesus adalah Tuhan Juru Selamat, mata hati kita terbuka oleh karena kasih karunia. Jujur Bapak Ibu Saudara, tanpa kasih karunia kita tidak akan bisa berdiri. Kita semua lemah saudara, kita semua banyak kekurangan, termasuk saya. Hancur hati saya saudara, menangis. Maka itu saya tergerak menaikkan lagu ini. Anugerah-Mu Tuhan.
Tetapi bukan berarti anugerah itu membuat kita menjadi lemah, menjadi pasif. Justru karena kasih karunia ini membuat kita siap mati bagi Tuhan. Rasul Paulus adalah guru besar dari kasih karunia. Semua orang Kristen termasuk hamba Tuhan, para pendeta, gembala, ketika nanti kita ada di surga, sesungguhnya selain Tuhan Yesus ya, kita akan pingin ketemu Tuhan Yesus, pingin ketemu Rasul Paulus. Hampir semua orang Kristen belajar dari pengajaran Rasul Paulus. Seorang yang menjadi rasul langsung oleh Tuhan Yesus di luar 12 rasul. Hebat loh Bapak Ibu Saudara. Kerasulannya itu langsung dari Tuhan. Dan Rasul Paulus adalah seorang yang membunuh murid Tuhan. Pengajaran kasih karunia tidak diberikan oleh Petrus, Yakobus, Yohanes, tapi Paulus. Karena Paulus berkata, aku adalah orang yang paling berdosa. Dalam 1 Korintus 15 ayat 9 dia katakan bahwa aku tidak layak disebut rasul. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Kenapa Tuhan Yesus memilih Rasul Paulus? Supaya dia bisa menjelaskan kasih karunia. Sempat dalam pelayanan Rasul Paulus goyah. Ketika dia mendapatkan penglihatan sampai langit ketiga. Dia naik ke surga tingkat 3, saudara. Dan di situ Tuhan Yesus mengujinya dengan duri dalam daging. Rasul Paulus diberikan duri dalam daging, yaitu utusan setan. Utusan Tuhan, utusan Tuhan yaitu iblis yang masuk ke tubuhnya. Rasul Paulus adalah rasul yang penuh karunia. Dia sudah menengkingnya 3 kali, saudara. Dalam 2 Korintus 12 ayat 7 ya, terima kasih. Supaya Rasul Paulus jangan meninggikan diri. Dan Rasul Paulus sempat goyah, saudara. Padahal dia pengajar kasih karunia. Ayat 8 dikatakan bahwa tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan Yesus kepadaku, cukuplah apa saudara? Kasih karuniaku bagimu. Rasul Paulus kembali mengerti kasih karunia. Rahasia kemenangan di dalam penderitaan, kesesakan. Ingatlah kasih karunia Tuhan. Maka kasih karunia itu akan bekerja dalam hidup saudara. Saudara akan mampu tetap berdiri kokoh sampai Tuhan Yesus datang karena kasih karunia. Dan Rasul Paulus sampai mati dia belum mendapatkan kesembuhan. Ketika Rasul Paulus sadar, saudara, apa yang dia ajarkan tentang kasih karunia, dia diuji juga. Rasul Paulus mulai konsentrasi hanya kepada kesembuhan, konsentrasi hanya kepada dagingnya. Dan Rasul Paulus punya satu kelemahan, dia bungkuk, matanya rabun, dan dalam sejarah dia punya penyakit epilepsi. Epilepsi itu kalau dalam bahasa Jawanya itu penyakit ayan, saudara. Mana mungkin seorang rasul punya penyakit ayan. Dan dia bergumul tentang hal itu, Bapak Ibu Saudara. Dan itu sengaja diberikan oleh Tuhan. Yaitu iblis. Tetapi ketika dia berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus mengingatkan kembali tentang kasih karunia. Maka itu Rasul Paulus berkata, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku. Kelemahan itu bukan dosa, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus kembali mengingatkan, bukankah kamu pengajar kasih karunia karena kamu mengalami kasih karunia sebab kamu tidak layak disebut rasul. Dan Tuhan Yesus berkata, cukup Rasul Paulus, cukup Paulus, kasih karuniaku bagimu sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna.
Rahasia ini besar saudara, sehingga Rasul Paulus mengerti tentang anugerah. Sehingga dia katakan, aku lebih suka bermegah. Dulu gak suka. Dia gak suka dengan epilepsinya. Malu loh saudara. Epilepsi itu tiba-tiba saudara kejang. Ya bersyukur Bapak Ibu Saudara tidak ketemu Rasul Paulus yang mengajar di depan saudara. Mungkin kalau dia yang mengajar, mungkin kita tidak percaya. Tetapi Rasul Paulus memiliki tanda Tuhan Yesus. Kuasa, penganiayaan ada di dalam dirinya. Bahkan 12 Rasul melalui Barnabas, Rasul Petrus berjabatan tangan mengakui bahwa Paulus adalah seorang Rasul. Karena ada tanda-tanda Kristus. Ayat 10. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan. Kita terlalu lama saudara dibawa kepada hal-hal yang sesungguhnya bukanlah Kristen yang sempurna. Karena kita hanya melihat dari satu sisi, mata uang. Kekristenan itu dua sisi saudara. Kita sering hanya merindukan satu sisi, yaitu kekuatan, kesembuhan, ya, keberhasilan. Dan yang mungkin menyukakan kita. Dan kita bersorak-sorai karena itu. Tapi bagaimana saudara, satu sisi yang lain. Apakah kita tetap bisa bersorak-sorai dalam kelemahan? Apakah kita bisa bersorak-sorai dalam siksaan, tekanan, kesukaran, dan dalam penganiayaan, kesesakan oleh karena Kristus? Sepertinya ketika ada kelemahan mungkin kita tangking saudara. Karena kita tidak mengerti kasih karunia. Ketika kita dalam siksaan, kesesakan, kita terlalu cepat menolaknya dalam nama Tuhan Yesus tanpa kita mempertimbangkan dari sudut pandang kasih karunia itu. Itu sudah diciptakan saudara, sehingga banyak orang Kristen ketakutan menghadapi tekanan, penganiayaan, kelemahan, sakit penyakit bahkan. Itu bukan berarti kita tidak ke dokter, tidak kepada orang-orang yang diberi karunia untuk mengobati, dan bukan kita tidak mencari kesembuhan. Tetapi kita perlu mengerti di dalam segala kelemahan, kesukaran, hal-hal yang kita alami, kita mengenal kasih karunia Tuhan. Sehingga dalam keadaan apapun kita akan tetap kuat di dalam Tuhan. Tepuk tangan. Kita akan tetap kokoh. Kita tidak sampai bersungut-sungut, kita tidak sampai protes saudara. Itu yang Tuhan mau. Visi 2033, Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa jalanmu selalu rata. Tuhan tidak pernah menjanjikan bahwa langit di atasmu selalu cerah. Tidak saudara. Kita bisa melewati semuanya dalam keadaan apapun karena kasih karunia. Sebab hanya kasih karunia yang membuat kita mampu berdiri. Katakan amin. Maka itu Rasul Paulus berkata, sebab jika aku lemah maka aku kuat. Kembali Bapak Ibu Saudara ke surat Roma. Bagaimana iman ini ternyata membawa saudara untuk mengenal kasih karunia, dan supaya kita bisa berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Kalau kita merasa bahwa iman itu hanya ditujukan langsung kepada surga, langsung kepada tata Allah, maka ketika kita berjalan dalam perjalanan rohani, kita tidak akan mengerti kasih karunia. Dari mulanya saudara, kasih karunia itu nomor satu. Tolong buka dalam Keluaran 33 supaya Bapak Ibu bisa mengerti bahwa pentingnya kasih karunia. Dan kasih karunia tidak membuat kita lemah. Nanti kita lanjutkan Roma 5. Saudara tahan banting karena kasih karunia, katakan amin.
Tidak protes, tidak menggerutu. Karena kasih karunia Tuhan Yesus dan Allah Bapa itu cukup, saudara. Kita bisa diangkat menjadi anak Allah itu, aduh cukup Bapak Ibu Saudara. Lebih dari sakit kita, lebih dari kelemahan kita, lebih dari apapun yang terjadi di dalam dunia ini. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Bapak Ibu Saudara, ini perjanjian lama loh. Tapi Musa itu mengerti hati Tuhan. Sehingga Musa berkata, namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu. Dan juga engkau mendapat apa? Kasih karunia di hadapanku. Jadi Musa tahu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir itu because of grace, karena kasih karunia, saudara. Siapakah orang Israel ini? Siapakah Yakub? Yakub namanya penipu. Siapakah Ishak? Siapa Abraham? Abraham pribadi yang tidak taat. Harusnya dia menunggu dengan sabar anak perjanjian melalui Sarah. Tapi Abraham mendahului kasih karunia Allah. Sehingga dia menikahi Hagar, budaknya. Muncullah Ismail. Dan menjadi konflik sampai hari ini. Andai kata Abraham itu sabar, saudara. Wong sudah mati pucuk loh. Tapi karena Sarah itu, saudara. Sarah ngomong sama Abraham, aku percaya bahwa Allah itu akan memberi keturunan kepada kita. Tapi kita kan juga dikasih hikmat tuh, ide. Saya kan sudah mati haid. Tapi kita punya itu budak, hampiri dia. Mungkin melalui itu Tuhan mengkaruniakan keturunan bagi kita. Loh, Abraham kok ikut saja? Dulu juga begitu, Adam yang manut baik. Haleluya. Lu kenapa kok laki-laki kok ya nurut aja gitu loh sama yang istrinya. Tapi kalau pasukan doa di tempat ini tidak, saudara. Amin. Sebab suami istri takut Tuhan dan semua berjalan dalam kasih karunia Tuhan. Amin, 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 amin. Nah kok terjadi lagi gitu loh. Tapi Abraham mendapat kasih karunia. Dan Abraham harus menebus kesalahannya. Dan saudara tahu, kasih karunia itu bertambah-tambah. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara tidak berhenti pada satu kasih karunia. Memang Abraham bersalah, tapi Abraham masuk dalam rancangan Allah. Tapi setelah itu saudara tahu bahwa Abraham bapak orang beriman, saudara. Karena apa? Dia persembahkan Ishak. Dahsyat, saudara. Kalau kasih karunia yang sekarang dipelajari banyak orang, itu kasih karunia yang kurang tepat. Karena kasih karunianya mementingkan pribadi. Bahkan LGBT itu mendapat kasih karunia untuk melayani di atas mimbar. Bahkan untuk mendapatkan pernikahan berkat nikah kudus. Bagaimana mungkin? Karena mereka berpegang pada paham kasih karunia. Itu kasih karunia yang bukan dari Allah. Tapi kasih karunia yang dari Tuhan menghasilkan sesuatu pengabdian, pengorbanan. Seperti para nabi dan rasul-rasulnya. Maka Musa berkata, engkau berfirman, engkau berkata aku mengenal namamu. Dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Musa tahu saudara hukum kasih karunia. Ayat 13. Maka sekarang, Musa berani berkata, maka sekarang jika aku kiranya mendapat apa saudara? Kasih karunia. Jadi perjalanan hidup orang percaya di Alkitab itu karena kasih karunia. Bukan karena kuatnya saudara, bukan karena baiknya saudara, bukan karena hebat kita. Sama sekali tidak ada sekecil pun, sedikit pun, saudara. Hanya karena kasih karunia. Maka Musa berkata, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku.
Karena Musa tahu bahwa Tuhan tidak berjalan bersama umatnya. Musa membalasnya dengan kasih karunia. Orang yang hidup dalam kasih karunia saudara, Tuhan akan memberikan jalan kepadanya. Asal saudara tinggal dalam kasih karunia. Sehingga aku mengenal engkau. Lihat saudara. Beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku sehingga aku mengenal engkau. Jadi semua jalan yang Tuhan berikan dengan tujuan membawa saudara mengenal kasih karunia-Nya dan saudara mengenal pribadi Allah. Kalau saudara hari ini masih diberi kesempatan hidup itu kasih karunia, maka pakai hidupmu untuk mengenal Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Andai kata saudara kemarin berpergian, naik pesawat dan minta maaf pesawat tidak terjadi apa-apa. Seperti di India, kereta api kecelakaan, beruntun 230 jiwa meninggal seketika loh saudara. Itu gara-gara satu gerbong lepas dari rel, terjadi saudara kecelakaan yang parah. Kalau saudara masih sekarang bisa diizinkan beribadah, itu kasih karunia. Kenalah Tuhan selama engkau bisa hidup. Katakan amin. Mari kita pakai kesempatan. Mungkin saudara tadi setir sepeda motor kurang 1 meter, hampir saudara nabrak. Anda lewat karena terburu. Itu kasih karunia. Anda diberi kesempatan untuk mengenal Dia. Bukan berarti untuk membuat hidup saudara semakin jauh dari Tuhan. Kalau hari ini saudara sakit, dokter memvonis sesungguhnya saudara sudah tidak memiliki harapan lagi. Tapi Tuhan beri jalan kasih karunia. Maka Tuhan mau melalui kesembuhan yang kau terima, engkau semakin mendekat kepada Tuhan, engkau semakin melayani Tuhan. Katakan amin. Saya berharap Bapak Ibu Saudara, kasih karunia ini membuat kita semakin cinta Tuhan. Orang kalau ngerti kasih karunia saudara, dia rela melepaskan semuanya bagi Tuhan. Tuhan ingin saudara hidup dalam kasih karunia. Bukan kasih karunia yang sepihak, tapi dua pihak. Dari Allah dan dari kita. Kita bagian yang menerima, Allah yang memberi. Karena kita menerima kesempatan, karena kita masih diizinkan hidup, berarti pakailah hidup ini sesuai dengan kasih karunia yang Dia berikan. Saya mulai kecil dapat kasih karunia. Dan saya ingat terus, kapan Pak Bapak mengerti itu? Nah ketika saya ketemu Tuhan Yesus. Waktu saya ketemu Tuhan Yesus saya jadi melek saudara. Saya ngerti Tuhan itu seperti flashback. Sejak dalam kandungan ibumu aku telah memilih engkau. Tuhan, siapakah aku? Makanya Bapak Pendeta Niko menciptakan lagu tuh. Siapakah aku ini Tuhan? Itu loh. Jadi biji matamu, dengan apa ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Katakan amin. Supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapan. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Bapak Ibu Saudara, 24 pintu gerbang surga. Kita berdoa, kita menghancurkan kuasa kegelapan. Kita memohon keselamatan. Itu karena kasih karunia. Kita sepertinya doa 1 jam itu cuma menjerit gini. Tuhan, turunkan kasih karuniamu bagi saudaraku. Betul. Meskipun kita memohon Bapakku rebut bangsa-bangsa, tapi di dalam hati kita kalau gak ada kasih karunia gak bisa. Sebab tidak ada seorang pun bisa datang kepada Tuhan Yesus jika tidak ditarik oleh Bapa. Dan tidak ada seorang pun bisa datang kepada Bapa di surga jika tidak melalui Yesus Kristus. Berarti itu semua tergantung kasih karunia Allah. Kita berdoa untuk kasih karunia saudara. Mari kita sadari hal ini. Dan Musa Bapak Ibu Saudara adalah pribadi yang dicintai Allah. Kenapa? Karena Musa hidup dalam kasih karunia. Ketika dia mendapati cobaan, Allah berkata, aku tidak menyertai engkau.
seperti Tuhan Yesus. Yang diperhadapkan kepada Rasul Paulus adalah kasih karunia. Cukup kasih karunia. Makanya lagu anugerahmu mempesonaku itu. Cukup kasih karunia itu saudara. Musa ngerti rahasia ini. Kalau saudara mendapat masalah, jangan banyak ngomong. Hadapkan kasih karunia. Tuhan, aku ada itu karena kasih karuniamu. Kalau hari ini aku mendapatkan persoalan, aku minta kasih karuniamu. Dan kasih karuniamu yang bekerja dalam hidupku. Aku percaya Tuhan, supaya aku dan seisi rumahku mengenal Engkau. Katakan amin. Berbicara kasih karunia tidak ada seorang pun bisa tahan saudara. Satu sisi memang kita menyampaikan ada hukuman, ada konsekuensi orang berdosa. Allah memberikan perintahnya, hukumannya, membuka nerakanya. Bahkan di surat Wahyu Tuhan Yesus berkata, orang yang berbuat jahat makin jahat, yang kudus makin kudus, yang najis makin najis. Tapi saya percaya hati Tuhan Yesus tetap ada dalam kasih karunia. Kalaupun dia memerintah saudara, kalaupun dia menegur saudara, kalaupun dia menghukum kita semua, itu karena kasih karunia Tuhan. Pakai saudara, pakai. Keluaran 33 ayat 14. Ayat 13 pelajari ya di rumah. Baca ayat ini luar biasa. Ini powerful saudara. Jika saudara mendapatkan hal apapun, berdoalah seperti Musa berdoa. Bukan saudara ngerpek, bukan saudara nyontoh, tidak. Tapi ini hati Tuhan. Lalu ia berfirman, Allah berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau. Dan memberi apa saudara? Ketentraman kepadamu. 15 berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat apa saudara? Kasih karunia di hadapanmu. Yakni aku dengan umatmu ini. Jadi Musa sedang bernubuat tentang saudara dan saya. Umat perjanjian baru adalah umat kasih karunia. Ini yang dikatakan Rasul Paulus di Kisah Para Rasul. Supaya kami membawa engkau untuk mengenal Allah dan mengenal firman kasih karunia. Karena kita bukan orang Israel. Saya tidak menolak kasih karunia saudara. Dan saya hidup karena kasih karunia. Maka itu saya juga harus membuka rahasia ini kepada saudara. Supaya tidak ada intimidasi iblis. Tapi Bapak Ibu harus mengerti, orang yang hidup dalam kasih karunia, dia adalah orang-orang yang berbeda. Sikapnya kepada Allah berbeda. Pengenalan akan Allah berbeda. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini di apa saudara? Dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Maliaki 3 berkata saudara, di akhir zaman Allah akan membuat perbedaan. Di akhir zaman kapan? Hari ini. Dengar umat Tuhan, visi 2033, mari berjalan sama saya. Menjadi umat yang dibedakan. Umat yang diistimewakan, katakan amin. Tuhan berkata, aku akan membedakan orang-orang yang beribadah kepadaku dan orang yang tidak beribadah kepadaku. Ada perbedaan saudara, katakan amin. Itu karena kasih karunia, dan percayalah, meskipun hidup saudara sederhana di kampung, tapi engkau pasti dibedakan. Karena kemuliaan Allah ada padamu. Ada sinar kemuliaan Allah. Maliaki 3, tolong dibuka. Tiga atau 4 nggak tahu, cek dulu surat Maliaki. Supaya Bapak bisa mengerti kasih karunia-Nya membedakan saudara. Bukan berarti Bapak Ibu saudara mencari-cari supaya saudara mungkin lebih dari tetanggamu, lebih dari yang lain. Bukan. Hanya kasih karunia-Nya itu yang memang membedakan saudara, asal saudara hidup dalam kasih
karunia. Maleakhi berapa? 3:18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Bapak Ibu Saudara, ini terjadi karena ini hari Tuhan, hari ini. Maka di ayat sebelumnya dikatakan, supaya Bapak Ibu Saudara mengerti, ayat 16, ini kemenangan terakhir bagi orang benar. Ya. Kemenangan terakhir bagi orang benar. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Jadi orang yang mengerti kasih karunia, saudara, bahwa sesungguhnya dia tidak pantas, maka orang-orang ini justru dia adalah orang yang takut Tuhan dan menghormati namanya. Ayat 17, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan aku akan mengasihani mereka. Sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Katakan amin. Bahkan Tuhan berfirman di Maleakhi 4 bahwa akan terjadi, bahwa hati bapa akan kembali kepada anak-anaknya dan anak kepada bapaknya. Ada kuasa pembalikan. Itu karena hidup dalam kasih karunia. Katakan amin dan berikan kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Kita buka 2 Petrus 3 ayat 18. Sebentar saya mau tunjukkan satu tayangan film singkat yang selalu ilustrasi tentang serigala supaya saudara tahu bahwa saudara menghargai kasih karunia. Dan sebelum perjamuan kudus kita akan mengerti, ya. Jangan sampai saudara melakukan seperti yang ada di film ini. Tidak kebetulan saya mendapatkan dari grup BMGK di Kota Malang. Nah, perhatikan, tetapi lihat saudara, surat Petrus berkata, tetapi bertumbuhlah dalam apa? Kasih karunia. Kita mesti bertumbuh, berarti kasih karunia itu ada kasih karunia yang pertama, ada kasih karunia yang kedua, dan saya mencoba untuk membawa saudara nanti mengerti, ya, supaya saudara bertumbuh dalam kasih karunia. Intinya di depan saya sudah kasih tahu saudara tentang kasih karunia ini, karena semua hanya kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Jelas kemurahan. Itulah hidup orang Kristen, saudara. Tapi tidak membuat kita diam, tidak membuat kita pasif, tapi kita berdiri teguh. Dan membawa kita semakin mengenal Tuhan. Jadi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Rasul Petrus ingin Bapak Ibu Saudara bertumbuh dalam kasih karunia. Jadi tidak bisa saudara yang mengerti kasih karunia karena saudara percaya Tuhan Yesus dipilih, dibaptis, sudah selamat. Bukan itu saja dong saudara. Bertumbuhlah dalam kasih karunia. Jadi saudara bertumbuh dalam kasih karunia. Jadi kasih karunia ini ada tingkatan-tingkatan. Sama seperti Rasul Paulus berkata, jangan kamu seperti anak-anak terus dong. Kalau dari segi umur berapa tahun kamu Kristen, ayolah. Tinggalkanlah sifat kanak-kanak itu. Sebetulnya dari sudut umur kamu itu sudah mengajar. Artinya mengajar itu bisa menjadi contoh, teladan, bukan menjadi guru yang ngajar di atas mimbar, bukan. Tapi hidupmu itu sebagai orang-orang yang menuntun banyak orang. Kenapa kamu kok selalu dituntun terus gitu? Kamu harusnya sudah, ayolah, kamu sudah dewasa. Nah ini pertumbuhan. Kalau ada orang Kristen yang hanya datang ke gereja seminggu sekali, kemudian tidak ikut pengajaran, tidak ngapa-ngapain, dia hanya tahu bahwa dia percaya Tuhan, titik. Maka dia tidak bertumbuh.
Dia hanya mengerti kasih karunia titik. Dia tidak tahu kasih karunia yang lain. Karena kasih karunia membawa dampak mengenal Tuhan Yesus dan Allah Bapa. Jadi kalau saudara tidak menyadari kasih karunia, ya sampai kapanpun saudara tidak akan kenal Allah Bapa dan Tuhan Yesus. Hanya kenal, hanya pada awalnya itu cuma tahu, bukan kenal. Beda sekali toh. Pak, saya ini dulu tahu Tuhan Yesus tapi tidak kenal. Karena saudara tidak bertumbuh. Mengapa saudara tidak bertumbuh? Ya karena saudara tidak mau dipelihara, dirawat. Seperti tanaman, tanaman perlu disiram, perlu dipupui. Bagaimana tanaman kalau tidak disiram, dipupui? Nggak bisa toh saudara bertumbuh dan berbuah. Nah saudara bagaimana? Makanya banyak orang Kristen hidupnya kan direbut sama dunia nih. Loh kalau dia bisa meluangkan waktu dia belajar. Firman Tuhan melalui internet dan semuanya itu masih bagus. Tapi saudara punya gembala. Makanya bagi saudara yang di luar kota, kasih karunia live streaming itu, katakan amin. Loh kan tahu toh saudara kalau di luar kota Kamis. Oh waktunya doa malam. Di luar kota, Anda digembalakan di sini masalahnya. Jangan putar yang lain. Katakan amin. Loh jamnya sama kok Anda putar yang lain. Anda tidak mendapatkan urapan, itu namanya. Nah kenapa saudara tidak mengerti ini? Karena saudara tidak bertumbuh dalam kasih karunia. Makanya saudara perlu mengalami pertumbuhan ini. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Tolong diputarkan dia. Pemusik. Ayo masuk yuk. Tahukah Anda, orang Eskimo mempunyai cara unik untuk berburu serigala. Mereka menancapkan pisau tajam Suaranya bentar. Suaranya diatur dulu. Apa jelek ya memang? Diatur dulu supaya bagus. Anugerahmu mempesona aja ya. Tapi soft aja pelan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, sambil kita tunggu ya dipersiapkan supaya bagus. Kita harus mengerti kasih karunia ini. Saya sebetulnya bisa tidak menyampaikan ini, tapi saya khawatir saudara ada dalam intimidasi setan. Sepertinya memang di tempat ini Taurat. Pak Febi tuntut kita terus, fight terus. Tapi saudara harus mengerti kasih karunia. Kalau kita bisa berdiri ini karena kasih karunia. Kalau NCC internasional sampai hari ini karena kasih karunia. Saya bayangkan tadi saudara, wah puji Tuhan ya. Kita sudah melewati sujud di bawah, pakai karpet tanpa musik 2 tahun. Tapi kasih karunia Tuhan membawa kita kembali. Supaya dia menunjukkan kasih karunia-Nya. Maka Bapak Ibu Saudara yang bersama saya setia, sungguh-sungguh melewati masa-masa sulit itu. Karena kita dihina, sampai kita dianggap sesat. Tapi semua itu Tuhan izinkan supaya kita mengenal Dia oleh karena kasih karunia. Mari perhatikan ya film ini dengan seksama. Anda, orang Eskimo mempunyai cara unik untuk berburu serigala. Mereka menancapkan pisau tajam yang sudah dilumuri darah dengan ujungnya menghadap ke atas dan gagangnya dibenamkan dalam salju. Serigala yang kelaparan tentu saja tergoda dengan bau amis darah di pisau itu. Lalu dia mulai menjilatinya. Semakin dia menjilat, semakin banyak darah yang keluar. Darahnya sendiri tentunya. Semakin banyak darah yang keluar, dia jadi semakin semangat menjilat
Amin. Bisa mengerti Bapak Ibu Saudara. Waktu saya melihat ini agak miris saudara. Karena memang cara orang Eskimo untuk memburu serigala dengan menancapkan pisau dilumuri darah. Itu dosa. Kita tidak sadar bahwa dosa itu sesungguhnya kita sedang seperti menjilati pisau. Semakin dijilat, serigala ini semakin senang. Kok enak ya? Nggak tahu kalau darahnya sendiri, dia kehabisan darah dan mati. Hanya kasih karunia Tuhan. Saudara bisa mengerti akan dosa. Hanya kasih karunia Tuhan, saudara tidak berdosa. Hanya kasih karunia Tuhan, saudara mau tetap setia sampai akhir. Katakan amin. Katakan amin. Mari buka Roma 5 tadi. Saya berharap nanti perjamuan kudus kita mohon pengampunan dulu ya. Sebagaimana saya katakan nanti saya bacakan kalau seorang tidak hormat kepada Allah. Saudara mungkin ada di antara saudara saya tidak tahu. Anda sedang seperti serigala ini. Saudara dalam dosa ingat engkau akan mati kehabisan darah. Engkau butuh kasih karunia. Kasih karunia melepaskan saudara untuk menjilati pisau itu. Sejak saya mendapat kasih karunia tahun 98. Saya berjuang saudara. Tidak melakukan dosa. Tetapi hanya karena kasih karunia. Semua kita bisa salah saudara. Tuhan adalah hakim yang adil. Dia tahu kok. Ada ukuran-ukuran bagi dia. Di dalam setiap hidup kita. Di mana Tuhan tidak berkenan. Tapi mari kita datang dengan kasih karunia. Maka itu surat Ibrani berkata, marilah kita dengan berani menghampiri tahta kasih karunia. Saudara, Tuhan punya ukuran untuk saya. Tuhan punya ukuran untuk Pak Hendra, Tuhan punya ukuran untuk saudara-saudara semuanya. Ukuran dia tahu saudara. Kalau saudara nggak sesuai ukurannya, saudara sudah berdosa. Makanya kita butuh kasih karunia. Dan kasih karunia itu membuat kita semakin mencintai dia dan tidak mau melukai dia, tidak mau mendukakan dia, bahkan mau memberikan hidup kepada dia. Bukan karena kita pantas saudara. Tapi karena kita ini tahu aku gak pantas Tuhan. Roma 5 ayat 2, oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Jadi saudara ngerti kekristenan membawa saudara mengerti kasih karunia. Dan saya sudah mengajarkan doa yang powerful, doa dalam kasih karunia yang memperhadapkan kepada Allah tentang kasih karunia. Karena itu kuasanya bekerja. Bukan iman hanya untuk surga. Surga itu nanti setelah kehidupan saudara. Tapi ketika saudara di kehidupan perjalanan rohani sampai pada karya kemuliaan Bapa, saudara harus minta jangan lepaskan kasih karuniamu Tuhan. Aku tahu aku banyak kekurangan, tapi aku butuh kemurahanmu Tuhan. Dan membuat saudara tetap berjuang. Sama seperti orang mendaki bukit, mendaki gunung. Dia capek saudara, dia kehilangan nafas, tapi dia minta kasih karunia Tuhan. Ayat 3, dan bukan hanya itu saja. Saya lanjutkan dulu. Oleh dia kita juga beroleh jalan masuk ayat 2. Oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita apa saudara? Berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Sebelum saya lanjutkan saya hanya ingin menunjukkan tentang tingkatan kasih karunia. Karena waktu ya saudara. Kasih karunia yang pertama itu adalah penerimaan Tuhan. Saudara percaya dibaptis. Nanti sore saya akan rinci ya. Tapi saudara tidak bisa berjalan hanya pada satu kasih karunia setelah dibaptis selesai. Tidak bisa. Saudara harus naik kepada satu kasih karunia. Di mana saudara menyadari seperti Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 9 itu. Tuhan aku tahu. Aku hina. Aku hina Tuhan. Ini ayat pamungkas saya hidup. Saya selalu tidak pernah lupa dengan ayat ini. Sejak saya bertobat. Aku hina Tuhan.
Makanya saudara, Rasul Paulus mengajarkan ini, semakin banyak orang berdosa, dia akan mendapat kasih karunia semakin banyak. Itu bukan berarti saudara harus bertambah-tambah dosa, sekali-kali tidak. Sama seperti begini loh saudara. Kalau kita punya anak, ini contoh ya. Ini kan saya punya keluarga kan 6. Nah adik saya itu nakal sekali saudara yang di bawah saya ini. Yang kecil juga nakal. Saudara, perhatian orang tua kepada anak yang nakal itu lebih besar daripada anak yang baik. Anak yang baik mungkin juga nggak perlu lagi terlalu diperhatikan, tapi fokus dia, seluruh tenaganya semua diberikan kepada anak yang tidak baik ini. Saya ngerti kasih karunia saudara. Maka itu perumpamaan Lukas 15, anak yang hilang. Bapaknya menunggu terus, kakaknya marah. Itu anak udah membuat bapak susah. Itu anak foya-foya. Sedangkan aku tidak pernah lakukan sesuatu yang salah kepada Bapa. Tapi aku tidak diperhatikan seperti adikku yang mursal itu. Saudara, karena kakaknya tidak mengerti kasih karunia. Bapaknya bilang, bukankah milikku adalah milikmu? Tetapi adikmu ini yang sudah rusak, tapi dia mau kembali. Kasih karunia Allah semakin besar diberikan kepada orang-orang yang bertobat dan dia sadar. Dan adiknya berkata, Bapak jangan pakai aku sebagai anakmu, pakai aku sebagai hambamu. Tingkat kedua kasih karunia membawa saudara menghamba saudara. Jangan hidup dalam satu kasih karunia di mana saudara percaya saudara anak Allah. No. Tuhan mengendaki engkau mengenal Allah seperti Musa. Menghamba saudara. Jangan jadikan aku menjadi anakmu Bapa. Tapi jadikan aku orang upahan. Hamba. Saudara, kasih karunia yang kedua, saudara menjadi hamba. Dan kasih karunia ketiga saudara, penderitaan. Justru penderitaan itu, ketika saudara mengalami penderitaan karena kebenaran, firman Tuhan dalam 1 Petrus, nanti sore saya akan jelaskan. Saudara memberikan kasih karunia kepada Bapa. Saudara, tingkat ketiga ini level tinggi. Makanya Roma 5 saudara, ayat 3. Dan bukan hanya itu saja, Rasul Paulus berkata, memang karena iman aku kenal kasih karunia dan aku kenal siapa Tuhan Yesus. Tapi bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Levelnya beda. Saya ingin setiap imam yang bersama saya sudah sampai level ini. Anda siap menderita bagi Kristus. Anda imam-imam. Anda pasti mendapatkan upah. Katakan amin. Aku bermegah karena kesengsaraan. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan apa saudara? Ketekunan. Makin kita dihambat saudara. Makin kita dilarang. Kita semakin teguh. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Saudara, saya berdoa 10 tahun ke depan Anda tahan uji. Amin. Dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan. Ayat 5. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. 6. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anak-Nya,
Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima apa? Pendamaian itu. Saudara, tahukah tabut perjanjian itu sesungguhnya kasih karunia Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa menghadap Allah dan orang itu tetap hidup. Hanya oleh karena tata kasih karunia. Allah menjaga kita. Karena saudara adalah orang-orang yang sudah dipilih. Karena engkau berharga dan mulia di matanya. Tetap percaya selama-lamanya. Katakan amin, tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Haleluya.